dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kita awali acara pagi ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Afrizon Effendi dan berikutnya sari tilawah oleh Saudari Yuni Astuti. Kepada Saudara Afrizon kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له
Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Pada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Suryandri LCME yang sudah hadir bersama kita. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Yang terhormat Bapak Ibu pejabat eselon 3, subkoordinator TPS eselon 4 dan semua teman-teman arsiparis dan pustakawan dan seluruh ASN THL di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di hari Jumat berkah ini dalam rangka pengajian secara rutin Ustadz kami setiap hari Jumat, dan kebetulan ini di akhir sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat di akhir yaumil nanti. Amin ya rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Ibu yang pada pagi hari ini, dan pada kesempatan ini pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh ASN THL yang ada di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini, dan terkhusus panitia dalam rangka pameran festival literasi yang sudah kita adakan selama seminggu. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, dan tentu ini semua berkat kerjasama kita yang solid. Dan mohon maaf juga kalau misalnya di dalam kegiatan-kegiatan tersebut ada hal-hal yang tidak berkenan selama persiapan-persiapan ini, semua tentunya untuk kebaikan kita semua. Yang kedua, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah melaksanakan stock of name sampai hari ini, meskipun masih ada beberapa persen lagi yang tertinggal. Saya yakin kita bisa menyelesaikannya dengan sesuai dengan target yang sudah kita harapkan. Yang ketiga, karena beberapa kegiatan sampai bulan Maret ini kita harus menyelesaikan sesuai dengan triwulan 1. Mohon kepada teman-teman semua untuk bisa menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai PNS dan THL di pemerintahan Provinsi Riau ini.
Yang keempat, kita sudah melaksanakan di pusat secara Rakortek Kearsipan dan Rakornas bidang keperpustakaan yang tentunya diikuti oleh teman-teman secara daring, dan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintahan pusat untuk bisa menjadi pedoman kita untuk pelaksanaan di daerah, dan ini semuanya perlu persiapan-persiapan untuk hal tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan pada kesempatan ini saya secara pribadi dan keluarga dan sebagai pimpinan mohon maaf yang sebesar-besarnya selama ini lebih kurang 4 bulan bersama-sama, dan mudah-mudahan kita insya Allah memasuki bulan puasa, dan tentu pada kesempatan ini juga kita mari sama-sama mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz tentang bagaimana bulan puasa, meskipun ini sudah secara rutin kita lakukan setiap tahunnya, dan insya Allah apa yang kita lakukan pada bulan puasa tersebut menjadi berkah dan amal untuk kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih atas semuanya, dan mohon maaf lahir dan batin untuk semua kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, marilah kita dengarkan ceramah agama dan berikutnya doa bersama oleh Ustadz Suryandi LCMA. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya ayahanda ibunda, saya berada posisi duduk lebih tinggi. Izin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibunda Mimi selaku Kepala Dinas, juga bapak-bapak, ibu-ibu pejabat, juga bapak-bapak, ibu-ibu ASN, dan juga pustakawan, arsiparis. Sungguh bahagia rasanya berada di tempat yang menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang peduli untuk jendela ilmu. Karena dikatakan kalau kamu ingin terkenal selagi hidup, maka berbuatlah. Tapi kalau kamu ingin dikenal setelah kamu mati, maka menulislah. Apa yang ada di tempat ini adalah hasil karya dari orang-orang yang telah menuliskan apa yang mereka ketahui, ilmu-ilmu mereka, dan Bapak Ibu sekalian menjadi orang yang menjaganya. Ibarat orang yang berteman dengan pandai besi, maka akan terkena apinya. Orang yang berteman dengan penjual minyak wangi akan kedapatan wanginya. Walaupun tidak sempat terbaca semua, tapi karena di sini menjadi orang yang diberi amanah untuk menjaga, maka pahala-pahala yang didapatkan para penulis didapatkan oleh Bapak Ibu juga. Amin ya rabbal alamin. Semoga mengalir terus. Tadi ngobrol-ngobrol sedikit tadi, boleh hendak menghibahkan buku di sini? Saya bilang boleh, karena boleh. Saya pun mau hibah, ada 2 buku saya yang saya tulis, buku kecil saja, buku pengajian sebenarnya, tapi mudah-mudahan bisa berpartisipasi di sini nanti. Kita memulai dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati Allah, atas nikmat dan karunia yang begitu besar
yang hingga hari ini kita rasakan, kita nikmati, sehingga kita sehat, sehingga kita pikirannya masih normal, kita dapat beraktivitas, kita masih memiliki pekerjaan yang baik. Ini nikmat yang besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kalau tidak besok ataupun hari Ahad nanti, kita juga berharap agar diberikan kesempatan, umur yang panjang, kesehatan, kemampuan untuk bisa menikmati bulan suci Ramadan. Berapa banyak orang-orang dari sahabat kita, kolega kita, tetangga kita yang padahal sudah sebentar lagi masuk puasa, mereka malah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teruslah berharap, ya Allah, balighna Ramadan, ya Allah, sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Salawat beriringkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan teladan kita. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Ada beberapa hal unik yang akan kita rasakan ketika nanti kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan ini. Hal yang pertama, seiring dengan Kementerian Agama menaikkan posisi imkanur ru'yah, ya, kemungkinan untuk melihat hilal dari 2 derajat menjadi 3 derajat, maka para ulama telah membuat perkiraan-perkiraan pada tahun ini akan terjadi perbedaan mulainya startnya Ramadan. Kalau Muhammadiyah itu insya Allah besok sudah puasa, karena nanti maghrib posisi hilal sudah 2 derajat, maka mereka mengatakan hilal sudah ada meskipun belum nampak. Nah itu dia bedanya nanti, ya. Muhammadiyah itu istilahnya ini misalnya hilal bulan baru itu Bapak Ibu sekalian, dia sudah ada tapi masih di bawah si 2 derajat. Ada barang itu tapi tak nampak. Ada barangnya tapi tak nampak. Kalau menurut Muhammadiyah, fatwa tarjihnya, selama sudah barang itu sudah ada, walaupun tak nampak, sudah masuk bulan baru, maka besok berpuasa. Nah itulah dia. Kalau NU itu mengambil dari pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i, walaupun barang itu sudah ada, tapi kalau belum nampak, belum dihitung. Nah itu dia penyebabnya, ya. Barang itu ada, bisa jadi ada, tapi belum nampak. Kalau belum nampak, jangan lo dihukumi. Maka karena kemungkinan nanti tidak nampak, ya, kemungkinan besar itu 90% nggak nampak, karena posisinya menurut perhitungan astronomis 2 derajat, ya, jadi susah untuk dilihat, mau mata telanjang, mau pakai teleskop, itu hampir mustahil untuk dilihat, ya. Maka kemungkinan besar NU akan puasa di hari Ahad, hari Minggu. Lalu bagaimana dengan kita Ustadz? Kita ikut mana nih? Ikut NU, ikut Muhammadiyah? Nah, insya Allah nanti melihat hilal itu hanya antara maghrib sampai isya. Lewat isya nggak dihitung lagi hilalnya, ya. Setelah nanti masuk azan isya, para ulama akan bermusyawarah menetapkan namanya sidang isbat. Ketika sidang isbat diputuskan oleh para ulama-ulama kita, hasilnya akan disampaikan oleh Menteri Agama. Jadi bukan Menteri Agama yang memutuskan, Menteri Agama hanya meresmikan saja hasil dari sidang isbat para ulama, berkumpul dari MUI, dari NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, semua kumpul di sanalah nanti ada keputusannya. Maka untuk tidak membuat kebingungan, kalau yang sudah biasa ikut dengan Muhammadiyah, besok puasalah. Tapi kalau kita biasa mengikut keputusan pengumuman dari Menteri Agama, maka sama-sama kita tunggu sampai nanti menjelang sholat Isya.
Kalau katanya besok belum puasa, maka belum puasa. Tapi kalau besok puasa, maka malamnya kita sholat tarawih. Nah itu dia. Tahluk nikah pertama. Akan terjadi perbedaan startnya. Yang kedua, meskipun startnya ini berbeda, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi ada satu hal yang melegakan para ibu, bahwa finishnya sama. Walaupun startnya beda, finishnya sama. Tanggal 2 Mei itu sepakat, baik Muhammadiyah secara perhitungan dan juga NU nanti kemungkinan besar ru'yahnya juga akan terlihat di posisi 6 derajat. Jadi walaupun startnya berbeda, finishnya sama. Nah, itu yang menyenangkan. Kenapa? Pengalaman beberapa Ramadan yang lalu sudah dimasak kuah, sudah dimasak lontong, ya, gagal lebaran, ya, pending lebarannya, ditunda. Akhirnya ibu-ibu merepet lah, ini siapa mau menghabiskan segini banyak lontong, ya, ketupat, ya, gulai, siapa mau menghabiskan ini? Ya, akhirnya ada sebahagian yang basi. Jadi insya Allah itu tidak akan terjadi pada tahun Ramadan tahun ini. Start boleh berbeda tapi finish tetap sama. Yang ketiga, hal yang unik, biasanya NU ataupun pemerintah itu biasanya puasa itu 30 hari, Muhammadiyah yang 29. Tahun ini terbalik, Muhammadiyah 30 hari karena startnya Sabtu, ya, NU nanti 29 hari puasanya. Dan ini hal yang biasa. Ini hal yang biasa, perbedaan ini biasa. Ya, ada yang 29, ada 30 karena al-iddatu fi asy-syuhur, bilangan pada bulan-bulan di dalam Islam, baina tis'a wa ishrina wa salasin, 29 ataupun 30. Nah, jadi Muhammadiyah 30, yang NU 29. Dengan berbedanya perhitungan tadi, Bapak Ibu dirahmati Allah, hal menarik berikutnya adalah bagaimana nanti kalau kita mau mencari malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Kapan kita mencari malam Lailatul Qadar? Kata Nabi SAW, iltamisuha, cari dia pada 10 malam yang terakhir, fir ashril awakhir. Ya, 10 akhir itu ada diberikan petunjuk lagi, ada fil witr, pada malam-malam yang ganjil. Tahun lalu saya dapat undangan untuk mengisi Qiyamul Lail dari salah satu masjid. Ya, Ustaz, kapan bisa mengisi Qiyamul Lail? Oh, malam sekian. Oke, Ustaz. Nah, setelah itu mereka kirimkan kembali jadwal lengkapnya, ya. Malam 21, malam 23, malam 25, 27, 29. Saya tanya pengurusnya, lah ini malam 22, 24, 26 kemana? Oh, enggak ada, Ustaz, karena bukan malam ganjil, Ustaz. Jadi enggak ada Lailatul Qadarnya, enggak kita buat nih. Jadi disiasati juga, ya. Jadi malam ganjil Qiyamul Lail, malam genap tidur. Malam ganjilnya Qiyamul Lail, malam genap tidur. Nah, tahun ini enggak bisa. Tahun ini enggak bisa. Karena hitungannya beda antara yang Muhammadiyah sama NU. Malam 21 Muhammadiyah masih malam 20 NU. Nah, jadi kita nanti enggak bisa tebak-tebak ini. Ini malam ganjilnya ganjil NU apa ganjilnya Muhammadiyah ini. Ya, jadi tidak bisa pilih-pilih. Maka nanti kalau sudah 10 terakhir gaspol, ya, terus 20, 21, 22 gas sampai habis. Mudah-mudahan kita dapat malam Lailatul Qadar, insya Allah. Nah, itu dia. Itu adalah hal-hal yang unik yang akan terjadi di Ramadan kali ini. Bapak Ibu dan rahmati Allah, menyambut dari bulan suci Ramadan, maka Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam yang diberi julukan sebagai Sultanul Ulama, sultannya para ulama, karena tingginya ilmu beliau, karena fahamnya beliau terhadap Al-Quran, sunnah, fikih, bahkan hadis, luar biasa ilmunya.
menuliskan sebuah risalah kecil atau kitab kecil begitu terkait dengan maqasidul ibadah, maksud-maksud dari ibadah. Ya. Ada satu bab di dalam situ yang berbicara khusus tentang masalah puasa. Disebutkan hal yang paling pertama harus kita sadari tentang maksud dari puasa di bulan Ramadan adalah puasa Ramadan amalan yang wajib. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 183 yang tadi sudah dibacakan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lah iya Ustaz, kami juga ngerti namanya puasa Ramadan ya wajib Ustaz. Betul. Tetapi sadarkah kita bahwa posisi ibadah yang fardu, yang wajib itu jauh lebih istimewa daripada amalan ibadah yang sunnah. Kemarin nisfu Sya'ban pada puasa enggak? Puasa kan? Kenapa puasa? Wih, pahalanya besar Ustaz. Oh iya, diampunkan dosa Ustaz. Betul. Pas Arafah, puasa Arafah pada puasa enggak? Oh puasa lah Ustaz. Itu diampunkan dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Puasa. Tapi itu Bapak Ibu sekalian puasa sunnah. Kita ketika puasa sunnah kita persiapkan sahurnya, kita kasih tahu kawan-kawan kita, bahkan ada yang broadcast oh besok mau puasa Arafah begitu kan. Itu hanya puasa sunnah. Puasa fardu 70 kali lebih istimewa, lipat gandanya daripada puasa sunnah. Sekali kita puasa Ramadan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sama dengan 70 tahun kita puasa Arafah. Loh kok bisa gitu Ustaz? Karena 70 kali. Puasa Arafah hanya sekali dalam setahun. Enggak mungkin dalam setahun bisa 2 kali puasa Arafah. Mana ada, puasa Arafah cuma 1 hari. Maka 70 tahun baru bisa menyamai 1 kali puasa Ramadan. Artinya agungkanlah puasa Ramadan ini. Anggap dia penting. Karena kita sering sekali menganggap remeh sesuatu yang penting. Yang enggak penting kita anggap penting. Ini contoh kasus. Ada seorang suami ya ditelepon sama istri, dia lagi nanti aja lah. Tapi kalau kawan kantor yang cantik yang telepon, ya, belum berdiri nggak dilihat. Sebenarnya yang wajib diberi perhatian itu yang istri apa kawan kantor yang cantik itu? Kan istri, itu wajib memperhatikan istri. Ya, tapi coba lihat bagaimana perhatian kita. Nah, yang nanti aja lah ini. Nah, kalau gini ditunggu, ya kan? Nah, itu. Ramadan adalah puasa fardu, puasa wajib yang harus kita perhatikan dengan penuh adab, penuh penghayatan, ya, penuh keimanan dibandingkan dengan puasa-puasa sunnah. Maka beruntunglah kita orang-orang yang diberikan Allah kesempatan untuk puasa fardu. Dan beruntung juga kalau yang ikut Muhammadiyah. Kenapa? Puasanya 1 hari lebih banyak daripada yang NU. Itu dia. Jadi nanti sama-sama beruntung ya. Yang 29 juga beruntung Ustaz, kami cuma 29, Muhammadiyah 30 Ustaz, lebih banyak. Ya Muhammadiyah bilang kami lebih beruntung, kami lebih banyak, kalian lebih sedikit. Ya, subhanallah. Jadi sama-sama beruntung nanti. Ya, sama-sama beruntung. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu rahmati Allah, puasa Ramadan itu adalah amalan yang paling istimewa dibanding seluruh amal-amal ibadah lainnya. Kalau yang paling afdol, itu dalam hadis ada disebutkan afdolul amal as-sholah, sebaik-baik amal ibadah itu sholat. Ya, sebaik-baik amal ibadah dari puasa, zakat, sedekah, umroh, haji, yang paling afdol di antara semua ibadah itu sholat. Para ulama pun sepakat atas hal itu. Tetapi amal ibadah yang paling istimewa itu puasa. Sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kullu amali bani Adam, seluruh amalan anak Adam, lahu untuk dia, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, karena puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan balasannya. Dalam riwayat lain disebutkan seluruh amalan anak Adam itu dikali minimal 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Ya, mau sholat, mau sedekah, mau zakat, itu semua dikali 10. Makanya dulu ketika diturunkan perintah puasa pertama sekali kan 50 kali sehari semalam, ya. Lalu kemudian diberikan kemudahan, ya, Nabi minta keringanan sampai jadi 5. Tapi 5 ini kalau dikalikan 10 jadinya 50. Karena 50, ya, sama seperti ketika pertama sekali diwajibkan. Itu istimewa memang, ya. Sampai 700 kali, ya. Dalam Al-Quran juga disebutkan satu amalan itu bagaikan setangkai. Satu tangkai ini 7 cabangnya, tiap cabang ada 100, ya kan? Maka nanti jadi 700 pahala kali lipat. Nah, luar biasa. Itu ibadah-ibadah yang lain. Khusus, ya, untuk puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Untuk puasa itu untukku, aku yang akan memberikan pahalanya. Maka pahala puasa kita, Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini seperti mystery box, ya, yang sering viral di YouTube kan begitu, beli mystery box 10 juta, ya, mystery box apa aja nggak tahu, pokoknya terkejut nanti tuh, lihat, ya kan, mystery box. Puasa yang kita lakukan mystery box, pahalanya itu kita nggak akan sama-sama kita puasa, sama-sama kita bekerja, sama-sama kita sahur, sama-sama kita buka puasa, puasanya, amalannya beda pahalanya, ya, kita nggak akan tahu. Kapan kita tahunya? Nanti di akhirat baru kita tahu, oh ternyata saya mendapatkan pahala sekian, ya. Oleh karena itu, nah ini nih, titik pentingnya di sini. Karena puasa ini adalah satu amal ibadah yang begitu rahasia, ya, baik melakukannya, amalannya ataupun pahalanya, maka jangan zohirkan apabila ia tidak perlu menampak-nampakkan puasa ketika memang tidak diperlukan. Tidak usah kita memberikan kesan seperti orang yang puasa, bibir kering, mata berkunang-kunang. Kalau melihat, Bu, iya, loh kenapa Ibu? Enggak kasih tahu, puasa ya Ibu. Begitu kan? Oh iya, ibu ini puasa nih, ya, nampak lemas sekali, ya. Enggak perlu itu, karena amal ibadah puasa itu enggak dinilai dari itunya. Maka ketika nanti kita masuk bulan Ramadan juga tidak perlu kita bersikap seperti orang yang lemes, ya. Saya sama-sama tahu kok kita puasa, tapi kan kita nggak tahu di belakang layar itu bagaimana. Jangan-jangan kita udah makan, jangan-jangan kita sudah ngerokok, jangan-jangan kita sudah minum, kan nggak ada yang tahu, ya. Maka jangan nampakkan itu, nggak usah nampakkan kita lemas. Kenapa Pak? Biasalah Bu, puasa. Ya, orang yang mau nyuruhnya pun kasihan juga lah bapak ini, udah lemas saja dia, nggak jadi diberikan tugas. Nah ini kan, ini keliru, ini nggak boleh seperti itu. Tetapi hendaklah kita berpuasa dan bersikap kita seperti biasa saja, karena hakikat dari puasa itu bukan menjadikan kita orang yang lemah. Nabi SAW ketika perang Badar, ya, perang Badar itu dilaksanakan, perang Badar itu kapan? Waktu bulan Ramadan. Perang Badar itu bulan Ramadan, luar biasa, ya. Nggak ada yang seperti umat akhir zaman yang baru sehari puasa langsung nampak mukanya pucat, bibirnya kering, ya, jalannya bergetar-getar. Nah, ini, ya, nggak ada yang begitu. Puasa aja, nggak ada hubungannya dengan sikap. Maka jangan nampakkan kita berpuasa, bersikap seperti biasa aja.
Semakin mampu kita bersikap biasa saja, ya, jalan kita tetap tegak, pekerjaan kita tetap kita laksanakan dengan baik, ya, tidak ada masalah dengan itu. Nggak tahu orang kita ini puasa atau enggak, maka itu semakin bagus nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misteri box yang akan kita buka nanti semakin luar biasa. Maka nanti jangan ada di antara kita, ya, sudah masuk bulan Ramadan menampak-nampakkan, udahlah kita tuh urusan kita sama Allah saja. Yang boleh dibuka rahasia tentang kita puasa hanya dalam satu kondisi saja. Apa itu? Kalau ada orang yang sabaka, yang mengejek-ngejek, au qatalah, atau mencoba untuk cari lawan, ngajak berantem, ngajak berperang, maka di situ baru diperintahkan faqul inni ana shaim, sesungguhnya aku sedang puasa. Baru di situ yang dibolehkan kita membuka rahasia kita bahwa kita sedang puasa. Bukan saya takut, bukan, tapi saya sedang puasa. Di situ. Lain daripada itu enggak. Dapat tugas dari Bu Kadis kan, Pak tolong ini Pak, ini. Aduh Bu, saya sedang puasa. Nah, ini di situ enggak ada dalilnya untuk itu, bid'ah betul itu begitu tuh. Ya, enggak ada disuruh begitu. Ya. Kalau orang ngajak bertengkar baru kita katakan saya puasa, tapi kalau hal-hal yang lain enggak, diberi tugas kah, ya, kemudian menyelesaikan tugas, menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang lain, itu jangan nampakkan kita sedang berpuasa. Tidak dianjurkan sama sekali, tapi nampakkan kita sebagai seorang mukmin yang biasa saja dalam melaksanakan ibadah puasa. Nah, ini. Lalu berikutnya kata beliau dan bagian dari nasihat beliau, ketika masuk Ramadan, jangan sampai amal ibadah kita itu menjadi amal ibadah yang sia-sia. Misteri boxnya kita buka ternyata isinya kosong, gara-gara kita tidak mengetahui hukum-hukum yang terkait dengan ibadah puasa. Nanti ada Ustadz, biasa di masjid kami Ustadz kalau malam mau mau tarawih ada ceramah dulu Ustadz. Bagus, itu nggak masalah, itu bagus. Tetapi kalaulah misal, ya, pembicaraan tentang fikih Ramadan itu di malam yang ketiga, sementara hari pertama dan kedua puasa itu ada hal-hal yang ternyata kita lakukan dan bisa membatalkan puasa atau mengurangi pahala dari puasa, betapa ruginya kita kehilangan 2 hari tadi. Maka sebelum kita masuk bulan Ramadan, buka kembalilah hal-hal yang terkait dengan hukum-hukum pelaksanaan ibadah puasa. Tidak banyak, ya, lebih banyak sholat lagi. Kalau sholat ada 13 rukun, kalau puasa cuma 2 rukunnya, tidak banyak, ya, maka dipelajari. Mau lebih detail nanti waktu pengajian, ya, waktu pengajian lebih detail. Tapi setidaknya untuk langkah awal kita sudah mengulang kaji, kita tahu apa yang menjadi rukun puasa, kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika sedang berpuasa, kita tahu apa hal-hal yang bisa membatalkan puasa, ya. Misalnya muntah dengan sengaja, ya, memasukkan sesuatu ke dalam kubul atau dubur, ya, ketika buang air, ya. Jadi ada hal-hal yang itu sampai detail. Nah, itu kalau sudah ada pengajian yang khusus mau nanya. Tapi secara umum baca kembali, tidak ada ruginya kita membaca kembali. Apalagi di sini, ya, di sini kan banyak buku-buku agama, ya, kan banyak buku-buku agama terkait dengan ibadah puasa. Saya yakin banyak yang sudah berbahasa Indonesia ataupun ada yang mungkin ada yang bahasa Inggris juga, mana tahu ada kan. Nah, baca kembali, refresh kembali, diulang kaji agar puasa yang kita laksanakan nanti menjadi puasa yang penuh dengan khidmat, puasa yang mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya, karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran, maka persiapkan mental kita Bapak Ibu sekalian. Kita siapkan niat kita
untuk mengkhatamkan Al-Quran di bulan ini nanti. Mental disiapkan dulu, kalau mental tidak disiapkan tidak selesai itu. Sedangkan kita sudah buat planning dan rencana saja masih bisa meleset, apalagi sama sekali tidak membuat rencana. Kebetulan saya Dewan Pengawas Syariah di Rumah Sakit Tabrani dan Zainab. Di dua rumah sakit ini kita menghimbau, tidak sampai mewajibkan memang, tapi kita membuat program dan menghimbau agar setiap perawat, ya, manajemen, dokter mengkhatamkan Quran di bulan Ramadan. Maka kita buat listnya semacam odoj, one day one juz, mirip kayak gitu polanya. Siapa yang sudah hari ini sudah selesai 1 juz, siapa yang sudah selesai dapat reward, ya, dapat hadiah. Hadiahnya enggak besar, ya, enggak besar. Bukan masalah berapa nilainya, tapi motivasinya ini yang penting. Ya, motivasinya ini yang penting. Ya, dikasih reward, penghargaan. Ya, enggak besar. Ya. Siapa nanti yang paling banyak mengkhatamkannya, itu baru dapat sedikit reward yang lebih besar sedikit. Itu adalah bagian dari itu tadi, untuk menjadikan kita orang-orang yang terpacu, termotivasi untuk mengkhatamkan Al-Quran. Malu kita Bapak Ibu sekalian, kalau khatam Quran kita itu masih bisa dihitung dengan jari kita. Umur kita berapa sih? Ya. Umur kita berapa? Berapa kali kita khatam Quran? Malu kita kalau masih terhitung sama jari nih kita khatam Qurannya. Kapan khatam Quran terakhir? Oh dulu Ustaz, waktu MDTA Ustaz, rame-rame itu kan pawai khatam Quran. Itu enggak khatam juga itu, paling baca dari Ad-Duha sampai An-Nas. Enggak itu khatam. Khatam itu selesai bacaannya mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai surah An-Nas. Kenapa begitu penting? Karena di luar bulan Ramadan susah Pak, percayalah, susah betul kita mau khatamkan Quran di luar bulan Ramadan. Kita ini sibuk betul loh, luar biasa. Tapi di bulan Ramadan, karena nanti setan akan dibelenggu, ya, setan itu dibelenggu, di penjara itu maksudnya. Maka yang menggoda kita itu hanya nafsu kita sama kawan kita. Dua yang ganggu, ya, nafsu kita sama kawan kita untuk tidak mengkhatamkan Quran. Maka kita niatkan, ya, buat programnya kalau perlu, ya, siapa yang mengkhatam Quran lapor, ya, nggak perlu diawasi, nggak perlu. Siapa yang mau mengawasi? Nggak perlu. Orang yang mengkhatamkan 1 juz dia lapor, pasti dia lapor dengan penuh kejujuran. Masa iya dia mau bohong sama Al-Quran? Ya, nggak ada gunanya dengan itu kan? Nggak mungkin. Orang yang mau berbohong atas nama Al-Quran itu hukumannya fid dunya wal akhirah. Di dunia dia akan kena bala yang begitu besar, di akhirat apalagi. Maka nggak usah khawatir kalau mau dibuat program-program seperti itu untuk memotivasi, ya, karyawan-karyawan ataupun motivasi orang yang berada dalam tanggung jawab kita mengkhatamkan Al-Quran. Ya, mudah-mudahan orang yang membuat seperti ini juga pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena ibadah puasa adalah ibadah yang begitu rahasia, maka dari awal-awal sekali niatkan bahwa yang akan kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini semata-mata karena Allah. Satu, kita niatkan untuk minta pertolongan Allah. Dua, kita minta agar diberikan kesehatan oleh Allah. Tiga, dan diberikan selalu taufik dan hidayah untuk bisa menyemarakkan Ramadan itu dengan ibadah-ibadah. Karena tidak ada yang dapat kita lakukan dengan tubuh kita yang lemah ini kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat menyadarkan kita Bapak Ibu sekalian dari sibuknya kita dengan dunia ini, dengan gadget kita, dengan HP kita, dengan media sosial kita, dengan pekerjaan kita, kecuali hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji di sini, kawan samping kita main HP, tidak terbetik sedikit pun hati dia, oh ya kawan lagi ngaji, aku pun ngaji juga lah, tidak terbetik. Kenapa? Hidayah itu mahal.
hidayah itu mahal. Maka kita yang meminta kepada Allah, ya Allah, dengan penuh harapan aku mohon kepadamu ya Allah, beri aku kekuatan ya Allah, beri aku taufik dan hidayahmu agar bisa menjalani hari-hari di dalam bulan suci Ramadan dengan penuh ibadah. Ya, kerja kan juga ibadah ya, makanya kita kerja ini luar biasa nanti Pak, berkali lipat pahalanya kita kerja di dalam bulan Ramadan dibanding di luar bulan Ramadan. Maka jangan turun etos kerja kita, jangan turun semangat kerja kita. Kalau turun, berarti itu ndak ikhlas kita tuh, belum ikhlas lagi. Ikhlas sih, ikhlas Ustaz, tapi tapinya itu ya, ikhlasnya masih belum sempurna. Kenapa? Karena kita masih menjadikan puasa sebagai sebuah batu sandungan, sebagai sebuah alasan untuk ibadah fardu kerja kita ya. Maka mudah-mudahan tausiah yang singkat ini dapat memotivasi kita semua, termasuk diri saya sendiri, untuk lebih semangat kita menyambut dari bulan suci Ramadan, melaksanakan amalan-amalan di dalamnya tanpa sedikit pun mengurangi semangat kita untuk bekerja, karena bekerja pun bagian dari ibadah. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin nanti di akhir kegiatan kalau ada kegiatan memaafkan, ini sangat bagus sekali ya, karena dosa kita semua akan diampunkan di Ramadan, pasti diampunkan, kecuali yang terkait dengan dosa antara kita dengan sesama ya, itu nggak bisa diampunkan kecuali dimaafkan oleh orang yang bersangkutan ya, itu dia. Maka nanti kita akan saling bermaaf-maafan, semua saling memaafkan kesalahan, baik tutur kata, baik canda tawa, baik gerakan yang tidak pada tempatnya, kecuali hutang. Nah, kalau yang hutang tuh tidak terhapus ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti senyum-senyum aja. Kenapa Pak senyum-senyum? Oh itu enggak Pak ya, kalau yang hutang tuh enggak terhapus tuh ya. Yang kita niatkan ini saling memaafkan, ini memaafkan dosa, sikap kata, bukan maafkan hutang piutang, enggak ada hubungannya dengan itu ya. Kalau ada hutang piutang japri aja lah ya, jalur pribadi, dihubungi masing-masing. Baik, karena tadi di akhir ada doa, maka marilah kita sejenak mengkhusyukkan hati kita untuk meminta dan memohon kepada Allah agar diberikan keberkahan, diberikan kesempatan menikmati bulan suci Ramadan. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib sailin. Di tempat ini kami berdoa kepadamu ya Allah. Kami memohon belas kasihanmu ya Allah. Kami memohon rahmatmu ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa orang-orang yang kami cintai, dosa orang-orang yang mencintai kami. Ampunkanlah umat Nabi Muhammad SAW dari muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Sya'ban, di akhir Sya'ban ini, dan berikan kepada kami umur yang penuh dengan keberkahan untuk menikmati Ramadan ya Allah. Panjangkan umur kami dalam keberkahan ya Allah.
Berikan kepada kami kesehatan ya Allah. Berikan kepada kami rezeki dan harta yang baik, rezeki yang halal, rezeki yang barokah, yang menjadikan kami lebih dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari godaan syaitan. Kami berlindung kepadamu dari godaan nafsu. Kami berlindung kepadamu dari godaan dunia yang menyibukkan kami dari ibadah kepadamu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah istri kami, anak-anak kami, orang-orang yang kami cintai, keluarga kami sebagai pelipur mata kami ya Allah, sebagai orang yang menyejukkan jiwa kami ya Allah. Jauhkan mereka dari masalah, jauhkan mereka dari masalah, jauhkan mereka dari masalah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih banyak Bapak Ibu rahmati Allah. 10 jari saya haturkan, mohon maaf atas segala kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Suryandi LCMA. Semoga tausiah yang diberikan dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan doa yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin.